kita bersyukur hari ini kita kembali melanjutkan wawancara untuk melengkapi data temuan penelitian terkait audit komunikasi digital pelaksanaan supervisi akademik di SMA Kabupaten Bantaeng. Bahagia rasanya hari ini sudah hadir bersama saya Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 3 Bantaeng. Untuk lebih tepatnya, ya izin untuk Tabe Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan sudah berapa lama mengabdi menjadi ASN, kemudian mungkin bisa bercerita sedikit pengalaman mengenai supervisi akademik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Silondai SPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Akademik di SMA Negeri 3 Bantaeng. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mengabdi kurang lebih 36 tahun. Masya Allah, 36 tahun, berarti sudah banyak pengalaman ya, ini. Alhamdulillah. Kemudian dalam hal sebagai Wakasek juga kami baru diberikan tanggung jawab amanah untuk itu, dan semoga apa yang saya sudah lakukan dan nanti sampai waktunya saya bisa menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya. Amin. Bagaimana menurut Ibu terkait pelaksanaan supervisi akademik? Supervisi itu biasanya ke kelas, memantau betul-betul apakah yang sudah direncanakan di dalam programnya itu memang sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan di dalam kelas. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dari program atau planning rencana yang dibuat dalam pelaksanaan pembelajaran itu sesuai dengan urutan-urutan atau tata urutan yang ada di dalam perencanaan itu sendiri. Bagaimana menurut Ibu terkait supervisi yang dilaksanakan secara digital? Ya, apakah menurut Ibu adalah sesuatu yang sangat mudah atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain menurut Ibu? Adanya supervisi digital itu kita dengan sendirinya belajar untuk mengetahui bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, contoh seperti saya, karena saya eranya dari tahun 89 mulai mengajar, tentu saya sudah berbagai teknologi, misalnya mulai dari kita menggunakan mesin ketik sampai teknologi yang lebih maju dari apa yang kita sudah lalui. Jadi dari pengalaman itu memang saya betul-betul secara pribadi ya Pak ya, sebagai guru saya betul-betul belajar dan harus tahu, karena bagaimanapun juga saya berada di dalamnya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak bisa ikut dari perkembangan itu sendiri. Berarti plusnya itu memotivasi untuk selalu belajar. Belajar, betul. Iya. Kalau dari sisi kendalanya apa? Dari sisi kendala yaitu dari segi minus, yang saya rasakan itu terkadang kita pada saat pembelajaran mati lampu, jaringan tidak kuat. Akhirnya pada saat kita melaksanakan supervisi itu kita tidak bisa menyambung daripada materi yang sementara berlangsung dan sesudahnya karena faktor itu tadi. Menurut Ibu seperti apa sebenarnya desain komunikasi digital pada pelaksanaan supervisi akademik yang ideal? Mengapa perlu adanya komunikasi? Artinya supaya pada saat pelaksanaan itu berlangsung, pada saat pembelajaran berlangsung, betul-betul guru yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan di dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Betul. Supaya jadi mereka... di pra itu kira-kira apa saja yang menjadi bahan diskusi dan itu digitalisasi ya? Iya betul, diketik. Artinya guru yang akan disupervisi itu mereka sudah punya bahan sebagai dasar di dalam melakukan aktivitasnya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Apa menjadi harapan Ibu sekaligus saran Ibu untuk pemanfaatan komunikasi digital dalam supervisi? Harapan dan saran tetap dilanjutkan, ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Kemudian saran saya khususnya kepada Bapak Ibu guru yang
masih muda, teruslah belajar untuk memahami, karena kita masih dibutuhkan oleh anak-anak kita di dalam hal melakukan pembelajaran terkhusus bagaimana kita bisa mengikuti melaksanakan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu. Baik. Pak. Ya, alhamdulillah saya bersyukur, makasih banyak Ibu, ada banyak catatan sekaligus sudah saya rekam juga untuk wawancara kita hari ini. Yang jelasnya Ibu merespon ya dengan baik dengan adanya komunikasi digital, tetapi tidak bisa juga lepas bahwa interpersonal juga itu harus tetap terjalin, karena empati kemudian care tadi, peduli tadi itu harus kita tunjukkan lewat tatap muka, lewat kunjungan seperti itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Ya, sehat sukses selalu. Ya, demikian wawancara kami hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, sehat selalu Ibu. Doakan mudah-mudahan. Iya, insya Allah semua dilancarkan, dimudahkan sampai selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin, amin, ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.